Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur jika kita semua dibangunkan pada hari ini untuk menikmati hari yang baru. Mari kita awali hari ini dengan datang ke kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya, supaya boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kiranya sebelum kami mengawali hari kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya itu boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Didiklah Orang Muda. Firman Tuhan diambil dari Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Erma Bombeck merupakan pengarang Amerika yang sangat terkenal. Erma memulai karirnya dalam kolom humor mingguan yang berfokus pada kehidupan keluarga pinggiran kota. Pada tahun 1968, ia disindikasikan di 200 surat kabar dan pada akhir tahun 1970-an di lebih dari 800 surat kabar. Erma dikenal karena kecerdasannya dan kebijaksanaannya tentang masalah kehidupan keluarga. Ia menuliskan 12 buku dan menerima 16 penghargaan doktor honoris causa. 3 tahun sebelum Erma meninggal, ia pernah berkata kepada seorang pewawancara dari TV ABC bahwa warisan terbaiknya adalah ketiga anaknya. Erma menyatakan, apabila saya tidak dapat untuk membesarkan mereka dengan baik, maka setiap hal yang saya lakukan tidaklah terlalu penting. Erma memprioritaskan untuk merawat anak-anaknya. Erma juga memiliki iman yang sangat baik. Ada satu hal yang ia katakan, saat aku berdiri di depan Tuhan di akhir hidupku, aku berharap tidak ada satu talenta pun yang tidak terpakai. Aku telah menggunakan semua yang kau berikan kepadaku. Komitmen dan keseriusan Erma Bombeck dalam mengutamakan merawat ketiga anaknya lebih dari segala sesuatu. Semestinya itu juga menjadi sikap gereja dalam memperhatikan serta mendidik anak-anak. Gereja wajib memberikan dukungan dan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada anak-anak. Gereja tidak hanya tenggelam dalam kegiatan gerejawi dan program-program rutin, tetapi berani mengalokasikan dananya untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, pengamsal dalam kitab Amsal 22 ayat 6 menyatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pengamsal menyadari benar bahwa mendidik anak-anak di jalan yang benar sejak usia muda itu sangat menentukan kiprah mereka sampai masa tua. Gaya hidup dan tindakan anak-anak yang positif sebagai generasi penerus gereja dan bangsa akan memberikan kebanggaan serta nama yang baik bagi kekristenan. Pengamsal menilai nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas yang terdapat pada ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja perlu memikirkan untuk bisa terus berkontribusi dalam dunia pendidikan sebagai bagian dari ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempermuliakan Tuhan. Sumbangsi gereja dalam pendidikan adalah mencerahkan kehidupan bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami punya tanggung jawab besar untuk dapat berbagian di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang aktif, yang melihat bahwa dari generasi ke generasi, mereka adalah anak-anak Tuhan yang perlu mendengar Injil, mereka perlu untuk dididik dan juga ditanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kekristenan, sehingga ketika mereka besar, ketika mereka tua nanti, mereka boleh dapat terus memiliki hidup yang berpegang pada prinsip kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan. Apa yang baik pada pagi hari ini,
ketika kami juga akan melanjutkan seluruh aktivitas yang ada. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mudah jatuh dalam dosa, kami mudah tergiur untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus meneguhkan hati kami, membuat mata kami memandang hanya kepada Engkau. Dan Tuhan, supaya Engkau menolong setiap kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup terus mempermuliakan nama-Mu di dalam seluruh kehidupan yang ada. Berikan kami kesehatan, anugerahkanlah dalam hati kami sukacita serta damai-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kita punya peran di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. God bless you.